Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ibu-ibu jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi menjelang siang ini kita ditakdirkan dapat bermajelis ilmu bersama kembali di tempat yang agung, tempat yang mulia, di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, tempat yang mudah-mudahan selalu menghadirkan dan mendatangkan kelembutan dalam hati kita dan kenyamanan di dalam hati kita, dan mudah-mudahan apa yang kita upayakan di pagi menjelang siang ini akan menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan memberatkan timbangan kita pada hari akhir nanti. Salawat bering salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah, sebagaimana biasa ya, untuk di materi saya kita untuk mengkaji tafsir fikih wanita ya, dimana pada pertemuan di bulan yang lalu kita mengkaji dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 226 sampai 227 terkait dengan hukum ilak ya, terkait dengan hukum ilak ya. Artinya mudah-mudahan kita tidak lupa ya dengan kajian pada pertemuan yang lalu ya, kaitan dengan hukum ilak ya. Hukum ilak artinya adalah di mana ketika ada seorang suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya ya sekitar kurun waktu 4 bulan ya. Nah, ini nanti ada hukum-hukum tersendiri, dan dimana itu semua telah kita kaji di pertemuan sebelumnya, dimana pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji di ayat yang ke-228-nya ya, 228 dalam surat Al-Baqarah ya, terkait dengan iddah wanita yang ditalak ya, iddah wanita yang dicerai, atau berapa lama masa menanti wanita yang dicerai oleh suaminya. Ibu-ibu jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah,
di mana sebetulnya kaitan dengan perceraian itu adalah alternatif terakhir, ya, alternatif terakhir yang untuk dilakukan dalam sebuah rumah tangga setelah dilakukan proses-proses, ya, karena bisa jadi artinya dalam satu rumah tangga itu tidak berjalan dengan baik, ya, bisa jadi akan terjadi dalam satu rumah tangga itu berjalan tidak baik, ya, baik itu ternyata suami tidak bertanggung jawab, ya, mungkin suami yang temperamen, ya, suami yang suka berbuat maksiat, ya, atau ya juga sebaliknya, istri yang tidak mau taat, ya, istri yang sukanya untuk keluar, ya, maunya sendiri tanpa mau diatur oleh suami, ya, atau kemudian istri yang masih suka untuk berbuat maksiat, ya. Nah, ketika adanya satu ketidakharmonisan atau ketidakbaikan dalam perjalanan satu rumah tangga, maka syariat memberikan jalan keluar, diantaranya dengan perceraian. Ya, inti utamanya untuk apa? Raf'ud doror, ya. Jadi inti utamanya dalam perceraian yang terjadi dalam satu rumah tangga itu adalah raf'ud doror, yaitu apa? Untuk mengangkat kemudorotan, untuk mengangkat bahaya, ya. Jadi ketika rumah tangga itu nanti akan terus dilanjutkan, akan menimbulkan bahaya, baik itu bahaya kepada fisik, bahaya kepada nyawa, ya, begitu juga adalah bahaya terhadap agama, ya, akan menjadikan kufur, menjadikan maksiat, menjadikan lemah ibadah, ya, dan seterusnya. Yang sehingganya para ibu sekalian rahimakumullah, kita nanti mendapati firman Allah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34, yang diantaranya adalah tahapan-tahapan yang untuk dilakukan sebelum melakukan alternatif terakhir, yaitu perceraian, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34, ya, wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji fadribuhun fa in ata'nakum falatabhu alaihinna sabila innallaha kana aliyan kabira, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai para laki-laki, ketika kalian mendapati istri kalian takut untuk berbuat nusus kepada kalian, ya, jadi berbuat dosa, bermaksiat, melanggar, menentang, melawan kamu, maka apa? Kalau terjadi hal itu pada istrimu, maka yang pertama nasehatilah dia, ya. Jadi prosesnya itu untuk dinasehati, diomongi, dikandani, ya, diarahkan, ya. Ini yang pertama, ya, yaitu apa? Wa'iduhunna, ya. Nah, ketika dengan proses ini mungkin tidak mempan, ya, tidak memberikan pengaruh kepada istri, maka bisa yang kedua, wahjuruhunna fil madhaji, ya, yaitu apa? Ya, diamkanlah dia di tempat tidurnya, ya. Jadi nanti ternyata para ibu sekalian rahimakumullah, diantaranya makna wahjuruhunna fil madhaji itu bukan tidur di tempat yang berbeda, bukan,
ya, bukan tidur di tempat yang berbeda. Ya, jadi suaminya tidur di kamar utama, nanti istrinya suruh tidur sama anak-anak. Justru bukan begitu, gitu. Tapi apa? Ya untuk tidur bersama di satu ranjang, tapi mungkin apa? Istrinya dibelakangi, istrinya didiamkan. Nah, justru inilah yang akan memberikan bekas kepada istri, memberikan pengaruh. Oh, berarti suami saya sedang marah dengan saya, suami saya sedang ada masalah dengan saya. Itu. Nah, diantaranya juga apa? Tarbiyah atau pendidikan seperti ini bisa memberikan pengaruh kepada istri kalau suami itu selama ini baik, gitu ya. Selama ini kalau tidur itu ya memberikan kasih sayang, kalau tidur itu ya tidak membelakangi istri, gitu. Tapi kalau sudah terbiasa tidak memberikan kasih sayang, tidak memperhatikan, suka membelakangi, dibegitukan ya sama saja, gitu kan? Sama saja, istrinya nggak tahu kalau ternyata suaminya sedang ada masalah dengan diri dia, ya. Yang karenanya seyogianya bahwa dalam rumah tangga itu konsepnya harus benar, ya. Jadi suami itu ya harus benar, harus baik, harus soleh, istri juga begitu. Jadi ketika nanti ada masalah, kita menerapkan masalah sesuai dengan konsep Al-Quran ataupun hadis, itu akan memberikan pengaruh kepada pasangan kita. Itu. Dan begitu juga apa? Kalau yang kedua ini tidak memberikan pengaruh kepada istri, maka bisa dilakukan yang ketiga, yaitu apa? Wadribuhunna, pukullah dia, ya, pukullah dia. Jadi tentunya bahwa yang dimaksud dengan pukul di sini pukulan yang tidak membahayakan, ya, jangan dipukul pakai palu, gitu ya. Jadi karena istrinya membangkang, istrinya tidak mau nurut, istrinya ini ambilkan palu pukul palanya. Nah, ini bukan begitu. Justru apa? Kalau suami itu adalah laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik, tidak pernah mukul istrinya, maka apa? Bahkan pukulan itu bisa jadi pakai pena saja, itu udah mengena ke hatinya, gitu ya. Jadi kita ambilkan pena, kita sampaikan, "Dik, mana tangan kamu?" Gitu kan? Ya. Dalam proses selama ini kamu seperti ini, sudah Mamas nasihati, Mamas melihat tidak ada perubahan, kemudian juga sudah kami atau saya diamkan di tempat tidur, juga ternyata tidak memberikan pengaruh kepada kamu, maka tahap yang ketiga, Dek, kamu saya pukul. Pakai pena, Bu, pukul tangannya 3 kali mungkin, tek tek tek, gitu kan. Itu meskipun kan nggak sakit sih pada hakikatnya, gitu ya, tapi sakit di hati, ya, karena ternyata apa? Suaminya ini sedang marah, suaminya ini sedang tidak ridho kepada dia, gitu ya. Tapi kalau seumpamanya dia ternyata suami yang buruk, suka mukul, ya pukulan kayak gitu nggak apa-apa, gitu kan. Ternyata dia ngambil pena, tangannya dipukul pakai pena 3 kali, ini mah nggak seperti yang biasa, Mas, gitu ya. Yang biasa kan kamu langsung, gitu ya, ceplak-ceplok begitu kan, ya. Nah, maka Masya Allah ini konsep Islam, ya. Nah, jadi dimana bahwa yang ketiga ini adalah wadribuhun, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan, tapi lebih pukulan yang memberikan pelajaran, takdib, ya. Dan kalau nanti mereka kembali kepada kebenaran, kamu jangan mencari-cari masalah. Dan juga diantaranya apa? Para ibu sekalian rahimakumullah, ya jangan mengungkit-ungkit. Maka diantaranya ibu-ibu sekalian rahimakumullah, konsep di dalam islah, ya, konsep dalam islah dalam rumah tangga itu, ketika bersama-sama untuk siap mengislah, siap untuk bersama kembali, siap untuk memperbaiki di mana kondisi sebelumnya, peristiwa sebelumnya, kejadian sebelumnya itu harus dihapuskan dan sudah dimaafkan. Karena kalau itu masih saja ada, ini yang akan terus
menjadikan permasalahan di dalam rumah tangga akan terus ya berlarut, akan terus kemudian terjadi. Ya, jadi konsep Al-Qur'an pun mengatakan begitu. Fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Jadi kalau mereka itu ternyata mau kembali kepada kebenaran dengan 3 konsep tadi yang dijalankan, maka jangan cari gara-gara, tapi apa? Perbaikilah ke depan untuk memperbaiki yang lebih baik. Jangan mengungkit-ungkit apa yang dulu pernah terjadi. Itu. Dan ini karena kadang terjadi seperti itu, ya. Yang dulu masih diangkat lagi, masih diungkit lagi. Nah, itu akan kemudian menjadi masalah akan semakin tambah besar. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyebutkan, sehingga ini termasuk dari alternatif yang terakhir dalam perceraian, ya. Meskipun sebagian para ulama menggolongkan hadis ini sebagai hadis yang dhaif, yaitu Rasulullah mengatakan abghadul halal ilallahi at-tolak. Yang halal tapi dibenci oleh Allah itu adalah perceraian. Ya, maka ya ini bagian dari syariat. Ya, perceraian itu bagian dari syariat. Untuk apa? Raf'ud doror, mengangkat keburukan, mengangkat bahaya. Nah, di mana hendaklah menjadi alternatif yang terakhir. Nah, para ibu sekalian rahimakumullah, ayat yang akan kita angkat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-228. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirijali alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Ya. Wal mutallaqatu, adapun para wanita yang dicerai, ya, yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, di mana hendaklah mereka itu menunggu dengan bilangan waktu thalathata quru, ya, yaitu 3 kali bersih atau 3 kali haid. Wala yahillu lahunna ayaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin. Bagi para wanita yang dicerai, jangan mereka menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di dalam rahim-rahim mereka. In kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir, kalau mereka itu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna, dan suami mereka itu yang paling berhak terkait dengan perceraian tersebut, apakah mau lanjut ataukah mau rujuk. Fidzalika in aradu islaha, ya, dalam perkara itu kalau mereka menginginkan untuk adanya perbaikan. Jadi kalau ternyata adanya perbaikan, itu hak ada pada siapa? Suami untuk kemudian merujuknya, meskipun istrinya sebetulnya tidak menghendaki. Tidak ada masalah. Yang penting suami menghendaki untuk rujuk, meskipun istrinya tidak, maka tetap akan terjadi daripada rujuk itu. Atau sebaliknya, istri menginginkan untuk rujuk tapi suami tidak mau, maka tetap akan jatuh kemudian dalam kondisi talak. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf, ya, dan bagi mereka para wanita ya berhak untuk mendapatkan hal-hal yang baik dari suami mereka. Walirijali alihinna darajah, dan ingat bagi para laki-laki itu memiliki derajat yang lebih dari kalangan para wanita. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, para ibu sekalian rahimakumullah, akan kita kaji sedikit demi sedikit daripada ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, dan mereka bagi para wanita-wanita yang telah dijatuhkan cerai oleh suami mereka, maka hendaklah mereka bersabar untuk menunggu thalathata quru, ya,
yaitu apa? 3 kali kuruk. Ya, nanti para ulama ada 2 pendapat. Yang dimaksud kuruk itu artinya bersih. Ya, jadi bersih. Ditinjau dari bersihnya. Ya, dari mulai dia mengucapkan talak kepada istrinya. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud kuruk di sini haid. Ya, nanti para ulama lebih menguatkan dari 2 pendapat ini bahwa yang dimaksud kuruk itu adalah haid. Ya, karena ini lebih untuk kehati-hatian. Ya, jadi kalau tolak ukurnya itu haid 3 kali, ya, maka insya Allah ya untuk tujuan kenapa kemudian ada masa iddah, ya, kenapa tujuan adanya masa iddah? Karena untuk istibra'u rohmi, yaitu dalam rangka untuk apa? Untuk melihat kekosongan rahim. Ya, jadi jangan sampai nanti kemudian baru setelah ditalak sama suaminya sepekan lagi nikah, gitu kan? Oh ternyata ya dimana bahwa hubungan mereka dengan suami sebelumnya itu ternyata jadi. Nah nanti terus anaknya bagaimana, gitu kan? Ya, anak hasil dari gotong royong gitu ya. Ya, karena bersama-sama gitu kan. Nah, ini kan akan repot gitu. Nanti waduh ini anaknya siapa? Ya, ya tinggal mirip siapa gitu ya. Ya ternyata mirip ibunya, nggak mirip bapaknya. Berarti kan repot juga gitu. Nah, maka syariat ini sungguh luar biasa. Yang diantaranya ini untuk menunjukkan bahwa kebenaran daripada syariat ini. Ya. Kemuliaan daripada syariat ini. Ya, karena Masya Allah gitu ya, sampai pada agar dalam janin atau dalam rahim seorang wanita itu tidak tercampur ya mani dari laki-laki si A dan laki-laki si B, itu sampai di dalam masalah perceraian itu ada masa menantinya yang disebut dengan masa iddah. Ya. Nah, jadi bahwa yang dikuatkan di kalangan para ulama lebih kepada tinjauan haidnya, ya, yaitu haid selama atau sebanyak 3 kali. Nah ini para ibu sekalian rahimakumullah, itu adanya bentuk pengecualian. Yang pertama, ya, yang pertama pengecualiannya bu ya, untuk masa iddah, ya, pengecualian wanita yang dicerai. Ya, itu dengan tidak 3 kali kuruk. Itu untuk siapa? Wanita yang dicerai yang belum digauli sama suaminya. Itu. Ya, jadi pagi akad, kemudian siang dia ceraikan istrinya. Nah, maka apakah ini ada iddahnya? Di mana para ulama menyebutkan wanita yang belum dicampuri maka tidak ada iddahnya, ya, karena namanya belum dicampuri, ya. Kemudian yang kedua adalah pengecualian untuk wanita yang dicerai dalam kondisi hamil, ya. Wanita yang dicerai dalam kondisi hamil tidak menggunakan qaidah ini, ya. Kenapa? Wanita yang dicerai cerai dalam kondisi hamil itu iddah mereka adalah, ya, yaitu apa? An yadokna hamlahunna, ya, sampai mereka itu melahirkan anak mereka, ya. Jadi kalau anak itu dalam janin perut sudah kemudian lahir, nah itulah masa iddahnya selesai, ya, dengan melahirkan. Nah adapun selain daripada 2 hal ini, gitu ya, yang ketika dalam konteks seorang laki-laki suami menceraikan istrinya, maka apa? Seorang wanita itu untuk bersabar menunggu sebanyak 3 kali haid atau salah satu quru, ya. Wala yahillu lahunna ayaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin in kunna yu'mina billahi wal yaumil akhir. Tidak halal, ya, tidak halal bagi para wanita itu
untuk menyembunyikan apa yang ada di dalam perut mereka. Ya, para ulama menyebutkan, di antaranya dalam kitab ini disebutkan bahwa yang dimaksud sini dua. Yang pertama haid, gitu Bu ya. Yang pertama haid, ya. Kenapa? Karena bisa jadi wanita itu ketika dia dicerai, gitu kan? Ketika kemudian dia cerai, ya, dia akan mengaku, ya, yaitu apa? Ya, bahwa dirinya itu dalam kondisi haid, gitu ya. Yang ketika dalam kondisi haid, sehingga belum bisa untuk dirujuk, ya, atau tidak haid, ya, sehingga apa? Untuk selalu meminta nafkah. Itu yang intinya adalah untuk memberikan kerugian kepada suami. Itu. Nah, jadi makna yang dimaksud, janganlah kalian wahai para wanita untuk menyembunyikan apa yang ada di dalam rahim kalian, itu artinya adalah haid. Ini makna pertama, ya, sehingga nanti agar suami belum bisa untuk merujuknya, atau ya dengan dia mengatakan bahwa saya tidak haid-haid, gitu. Nah, ini kan tidak haid-haid ini apa? Ya, kalau seumpamanya artinya nanti hamil, kan nafkah masih terus, gitu kan. Nah, dimana ini dalam rangka untuk ya menyakiti daripada suami atau memberikan kerugian kepada suami. Atau adanya makna yang kedua, yang dimaksud di sini adalah kehamilan, ya. Jadi jangan menyembunyikan, ya, jangan menyembunyikan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dalam rahim mereka, ya. Baik itu diantaranya maknanya adalah kehamilan, ya, yaitu apa? Untuk menyembunyikan kandungan atau untuk mengaku kalau dirinya hamil padahal aslinya tidak hamil, agar dimana apa? Nafkah itu tetap terus diberikan oleh suami kepadanya, gitu kan. Nah, maka ini nanti dalam rangka untuk apa? Sama, untuk merugikan kondisi suami, ya. Maka di sini tidak boleh. Terus caranya bagaimana? Ya iman, gitu. Jadi artinya apa? Seorang wanita yang beriman kepada Allah, ya, in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian itu beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan berbuat seperti itu. Ya, berbuatlah jujur, ya. Jadi artinya kalau kondisi haid ya katakan haid, kalau tidak ya tidak. Kalau ternyata kemudian setelah dicek kok ternyata kemudian hamil, ya katakan kalau hamil, ya. Berikan daripada bukti-bukti akan kehamilannya, seperti itu. Nah, ini artinya apa yang bisa untuk memberikan jawaban itu semua? Keimanan wanita tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. In kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna in aradu islaha. Ya, jadi artinya bahwa yang dimaksud di sini, ya, yaitu apa? Bu'ul itu artinya adalah suami, dan suamilah yang berhak untuk, ya, dalam proses perceraian itu semua. Jadi dimana bahwa hak cerai itu ada pada suami, hak yang ada pada istri itu hanya ya khulu, gugatan cerai kepada suaminya dengan membayarkan iwad. Ya, maka ketika kemudian disepakati atau kemudian disepakati oleh hakim, maka akan jatuh khulu, ya, akan jatuh dalam konteks khulu, ya. Sedangkan khulu ketika kemudian sudah terjadi, maka bagaimana? Apakah masih bisa mereka untuk kembali? Tidak ada. Kalau sampai terjadi dalam konteks khulu, maka ini tidak boleh lagi untuk rujuk, kecuali mereka untuk adanya akdun jadid, ya, akad baru, ya. Jadi sehingganya
konsep yang benar dalam perceraian pun adalah yaitu menggunakan perceraian yang proses. Ya, jadi dengan yaitu tolak roj'i. Ya, tolak roj'i itu tolak satu, tolak pertama. Ya. Nah, ketika nanti tolak satu itu jatuh, kemudian dengan masa menanti 3 kali haid dan sebelum selesai kemudian suaminya untuk merujuk, maka berarti mereka rujuk. Ya, jadi tidak perlu untuk menikah dengan akad baru, akad ulang, itu tidak perlu, gitu ya. Tapi kalau nanti ternyata kemudian masa iddah itu telah selesai 3 kali haid dan ternyata mereka berdua sepakat untuk kembali, artinya suaminya untuk kembali lagi, maka harus dengan akad baru. Ya, ketika lafadz pertama, cerai pertama itu dilafadzkan masuk dalam konteks tolak roj'i, maka dengan rujuknya itu enggak kehapus, gitu Bu ya. Jadi makanya bagi seorang laki-laki itu harus berhati-hati benar untuk tidak mengucapkan kata talak kepada istrinya. Jangan dikit-dikit kamu saya cerai Dek, kamu saya cerai, enggak bisa. Ya, karena apa? Di antaranya dengan lafadz sharih, dengan lafadz yang jelas, yang itu memang diperuntukkan untuk cerai dengan lafadz jelas, bahkan dia mungkin nggak niat untuk cerai, tapi itu diucapkan oleh istrinya, maka jatuh, ya, jatuh talak, gitu. Sehingga ketika sudah jatuh satu, dia cuma tinggal punya 2 lagi, gitu. Ini kadang kan banyak pengakuan dari masyarakat, Ustadz bagaimana ya suami saya itu dikit-dikit ngomong cerai, dikit-dikit kamu saya cerai, itu sudah berapa kali? Ya sudah banyak. Masya Allah, bisa jadi bahwa ini sudah tolak bain, ya, sudah tolak bain, ya, yang dimana tidak boleh untuk kemudian merujuk, ya, kecuali harus dengan akad baru, gitu ya. Makanya kan nanti tolak bain itu ada 2 Bu ya, ada bain sughra, ada bain kubro. Ya, jadi kalau bain sughra itu mereka sudah tidak bisa untuk rujuk, ya. Jadi suami sudah tidak bisa rujuk kepada istrinya, ya. Tapi kalau dia mau kembali kepada istrinya, maka harus mengadakan akad baru, ya seperti nikah, seperti awalnya harus ada saksi, wali, kemudian mahar, begitu. Tapi kalau tolak bain kubro itu tidak boleh suami untuk kembali kepada istrinya kecuali setelah istrinya nikah lagi dengan laki-laki lain. Ya, istrinya nikah lagi dengan laki-laki lain, qadarullah perjalanannya pun kemudian mereka cerai, maka boleh kalau mau dinikahi sama suami yang dulu. Itu. Nah, konteksnya tolak bain kubro itu terjadi seperti apa? Ketika seorang suami mencerai istrinya dengan talak 3, ya. Baik itu dalam satu majelis ataupun proses waktu, ya. Tapi sudah talak 3, ya. Dalam satu majelis itu contoh, ya, istriku, kamu saya cerai, kamu saya cerai, kamu saya cerai. Itu. Atau dia cerai, kemudian rujuk, cerai, rujuk, cerai. Ketika mau rujuk lagi, maka di mana apa? Tolak itu sampai di mana Allah mengatakan at-tolaku marrotan. Tolak itu 2 kali yang masih memiliki hak untuk rujuk. Ketika sudah 3, maka sudah tidak ada hak lagi untuk rujuk. Ya, nah maka itu kaitan dengan antara tolak bain sughra dan tolak bain kubro. Ya, nah maka disinilah ya adanya satu bentuk kehati-hatian ya untuk tidak mudah mengucapkan daripada tolaknya. Nah, di mana bahwa hak ini ada pada ya suami. Ya,
Jadi ketika suami menghendaki untuk rujuk, ya maka mereka untuk kemudian bisa rujuk, ya, mereka bisa untuk kembali, ya. Jadi tadi terus hak istri itu apa? Ya mereka adanya hak untuk khulu, ya. Ketika sudah tidak mendapatkan kenyamanan, tidak mendapatkan kebaikan, gitu ya. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fidzalika in aradu islaha. Jadi ketika kemudian ternyata mereka menginginkan islah, perbaikan, ya maka apa? Ya, yang berhak itu ada di tangan suami. Ketika kemudian suami menghendaki untuk rujuk, ya sudah, rujuk, ya, mereka untuk kemudian kembali. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Ya, jadi bagi mereka para wanita itu memiliki hak-hak, ya, yang untuk kemudian diberikan, ya, wahai para laki-laki, kepada istri kalian. Jadi artinya apa? Ya, jangan sampai suami itu menyakiti istri, ya. Jadi jangan sampai suami itu menyakiti istri, ya, yaitu dengan tidak memberikan haknya, ya, tidak menafkahi, ya, kemudian membiarkan, tidak ngayomi, tidak, ya, ngopeni, ya. Nah ini ya hal-hal yang untuk kemudian dihindarkan, ya. Di sini Al-Qarahi berkata, yaitu dalam hal yang menjadi kewajibannya, bukan dalam hal yang berkaitan dengan kodratnya sebagai wanita. Seandainya seorang istri mencuci pakaian suaminya atau mengadonkan roti untuknya, itu bukanlah sebuah keharusan bagi dirinya. Jadi apa yang harus menjadi kewajiban bagi seorang istri? Ya, artinya apa? Ya untuk melakukan ketaatan kepada suaminya. Maka para ibu sekalian rahimakumullah, di antaranya konsep sederhana dalam berumah tangga itu sebetulnya dua. Yang pertama, ya, fokuslah dalam ibadah kepada Allah dalam pernikahan. Ya, jadi sudah bahwa dalam pernikahan kita ini untuk ibadah. Mendapatkan kesenangan, kebahagiaan itu ibadah. Ketika mendapatkan kesulitan, mendapatkan, ya, kepayahan, kesengsaraan berdua, itu adalah apa? Merupakan satu, ya, ujian yang dimana untuk bersabar, dan itu akan bernilai pahala di sisi Allah. Jadi sudah, karena konsepnya semua kebaikan yang dilakukan dalam rumah tangga itu adalah ibadah kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fokuslah pada kewajiban. Dan kita dapat untuk menuntut dari pasangan kita yang kaitan dengan kewajiban. Ya, jadi kadang kan ada keluarga yang dimasalahkan bukan untuk satu yang kewajiban. Contoh, mengurusi orang tuanya. Itu kan bukan kewajiban. Ya, maka kadang ada seorang suami yang terbebani dari istrinya karena apa? Untuk mengurus orang tuanya. Orang tua itu bukan kewajiban suami. Ya, kalau orang tua suami, iya kewajiban suami. Tapi orang tua istri itu bukan kewajiban suami. Ya. Atau kemudian anak-anak dari istri, ketika mungkin dia menikah dalam kondisi janda, sudah bawa anak. Anak bawaan istri itu bukan kewajiban suami. Itu. Maka apa? Fokuslah pada apa yang menjadi kewajiban. Tuntutlah dari pasanganmu apa yang menjadi kewajiban mereka yang tidak mereka tunaikan. Itu. Ini kadang karena terjadi seperti itu. Ya, terganggu karena ngurusi adiknya, terganggu karena mengurusi siapa. Udah, kalau itu bukan menjadi kewajiban, ya jangan terfokus pikiran kita kepada itu. Justru kadang yang menjadi ribut, menjadi percekcokan, menjadi masalah karena apa? Tidak memahami untuk saling fokus pada yang menjadi kewajiban. Itu. Jadi boleh istri itu akan menuntut kepada suaminya kalau suaminya tidak memberi nafkah. Itu kan? Tapi kalau seumpamanya dia tidak memberi
nafkah untuk orang tua kita, ya jangan menuntut. Karena apa? Itu bukan kewajiban mereka gitu. Nah ini minimal dua hal ini ya, bagaimana bahwa dalam rumah tangga itu konsepnya satu, fokus karena dalam ibadah itu, dalam pernikahan itu atau berkeluarga itu untuk ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, fokus ya untuk menunaikan kewajiban. Untuk memperhatikan yang lain tadi itu tambahan, itu sunnah. Kalau bisa lakukan, kalau tidak ya sudah. Itu. Jadi jangan sampai menuntut dari pasangan kita yang itu bukan kewajiban mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam firman-Nya ya, walir rijali alaihinna darajah. Dan ingat wahai para wanita, pada diri suami Anda itu ada derajat yang lebih tinggi dari kalian. Di antaranya apa? Karena mereka Allah berikan beban untuk menafkahi. Ya, maka nanti Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan di antaranya sudah boleh bagi seorang wanita untuk mengajukan gugatan cerai kepada suaminya kalau suaminya tidak memberi nafkah. Kenapa? Karena tugas pokok suami itu memberi nafkah. Ya, diberikan kelebihan oleh Allah. Laki-laki itu kemudian menjadi pemimpin yang untuk ditaati. Kenapa? Karena laki-laki itu memberikan nafkah kepada istri. Ya. Jadi istri itu ya, kalau ketika mungkin dalam rumah tangga sadar akan kekurangan ekonomi, mungkin kekurangan nafkah, istri hanya sekedar untuk membantu. Ya, istri hanya sekedar untuk membantu. Maka yang berkewajiban pokok itu adalah ya suami. Ya, karena juga apa kelebihannya? Ya, di mana para suami ada kewajiban untuk berjihad. Ya, sedangkan jihadnya para wanita itu apa? Ya ketaatan dia kepada suami mereka. Itulah jihadnya seorang wanita. Sedangkan jihadnya laki-laki, dia harus keluar rumah ke medan tempur, ke medan perang, yang kemudian nanti untuk kadang terluka, yang sampai kadang mungkin terbunuh, ya, yang tidak nyaman di dalam jiwa. Tapi itulah ya, mengedepankan akal dan kekuatan. Nah, diantaranya laki-laki diberikan itu. Ya, maka kalau wanita itu lebih kepada perasaan, ya. Tapi kalau laki-laki kepada akal dan kekuatan, bagaimana caranya memikirkannya gitu ya. Maka ada ya permisalan-permisalan itu kan, contoh-contoh ya. Jadi kalau wanita itu dimasukkan ke dalam kandang banteng itu Bu ya, ada 3 banteng yang sudah mendekati dia. Coba kayak mana Bu yang dilakukan? Nangis. Itulah perempuan, gitu kan? Ketika kemudian banteng itu udah mulai mendekat, gitu kan? Wah, malah deprok, gitu Bu ya. Ya, jadi malah deprok, nangis, gitu kan? Ya. Tapi dengan tujuan nanti tahu ada yang nangis, bantengnya mundur, gitu ya. Ternyata malah enggak, gitu ya. Pengen ditengok ini siapa, gitu ya. Kok nangis di sini. Tapi ketika laki-laki berada di dalam kandang banteng, banteng itu mendekat, maka dia berpikir bagaimana untuk kabur, bagaimana untuk lari, bagaimana untuk selamat dari banteng yang akan mendekati dia. Maka apa? Yang bermain akalnya. Maka disinilah ya diantara kelebihan dari seorang laki-laki ya dari perempuan. Di antara juga ada yang menyebutkan bahwa yang dimaksud di sini adalah laki-laki akan mendapatkan warisan yang lebih banyak dari perempuan. Konsepnya kan begitu ya. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Aku wasiatkan kepada kalian, kata Allah, laki-laki mendapatkan 2, sedangkan perempuan mendapatkan 1. Nah ini sehingganya apa? Walir rijali alaihinna darajah. Bagi para laki-laki memiliki nilai yang lebih, derajat yang lebih
dari kalangan para wanita. Terakhir di sini disebutkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ala inna lakum ala nisaikum haqqon wali nisaikum alaikum haqqon fa amma haqqukum ala nisaikum fala yuti'na furusakum man takrahun wala ya'dan fi buyutikun liman takrahun ala wa inna haqquhunna alaikum antuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ala inna lakum ala nisaikum haqqon. Ketahuilah wahai para laki-laki, wahai para sahabatku, kalian memiliki kewajiban yang harus kalian lakukan kepada istri kalian. Wali nisaikum alaikum haqqon. Istri-istri kalian pun memiliki tugas dan kewajiban yang harus mereka lakukan kepada kalian. Fa amma haqqukum ala nisaikum, adapun tugas kalian yang harus kalian tugas para wanita yang harus kemudian diberikan kepada istrinya, fala yuti'na furusakum man takrahuna wala ya'dan fi buyutikunna liman takrahun. Ya, yaitu apa? Jangan sampai kalian memasukkan, wahai para wanita, jangan sampai kalian memasukkan laki-laki ke dalam kamar suamimu, laki-laki yang dibenci oleh suamimu. Ya, jadi kalau mungkin yang masuk ke dalam kamarnya itu adalah bapaknya, ya itu tidak ada masalah, gitu ya, karena itu bapak dari istri, bapak dari perempuan tersebut. Dan jangan sampai, wahai para wanita, kalian memasukkan laki-laki ke dalam rumah kalian yang dibenci oleh suami kalian, gitu ya. Ternyata apa? Memasukkan teman SMA-nya dulu ke rumah, gitu kan. Lama-lama kemudian cerita, lah itu siapa? Ya teman SMA, gitu kan. Lama-lama cerita, ternyata ya mantannya dulu, gitu kan. Wah, itu laki-laki yang dibenci oleh suaminya. Ya, maka hendaklah seorang istri kalau mau memasukkan laki-laki ke dalam rumahnya harus minta izin dulu kepada suaminya. Ya, fal iyadzubillah, kok sampai mungkin ada justru wanita yang masuk ke tempat laki-laki. Ini kan masya Allah gitu ya, yang mencari tempat laki-laki, ya, yang untuk laki-laki masuk ke dalam rumahnya saja tidak diperbolehkan, ya, apalagi di mana itu dibenci oleh suaminya, ya, maka hendaklah untuk dijauhkan, ya, dari kondisi seperti ini, ya. Makanya di mana, ya, termasuk, ya, yang harus hati-hati itu adalah ketika punya teman sekolah dulu, ya, ternyata banyak yang merusak gitu Bu, ya, ya harus hati-hati, ya sudah, ya. Jadi itu teman, ya sudah, gitu kan, teman ya tahu, gitu kan. Ketika kemudian nanti kita bersama suami untuk silaturahmi dan seterusnya, ya udah, ya. Jadi jangan ada hal-hal yang lain, ya, karena kondisi ini akan kemudian merusak, ya. Ala wa inna haqquhunna alaikum, ya, adapun hak yang harus kamu lakukan wahai para laki-laki kepada istrimu, antuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna, hendaklah kamu untuk memperhatikan pakaian mereka dan makan mereka, ya. Jadi pakaian istri dan makanan istri itu adalah tugas suami, ya, itu adalah tugas suami. Dan di mana, ya, ini menjadi satu, ya, kewajiban, ya, antara mereka berdua, antara suami istri, agar kemudian, ya, dijalankan dengan sebenar-benarnya. Jadi konsepnya sebetulnya kalau menjalankan dari aturannya yang ada, maka insya Allah dalam rumah tangga itu akan baik. Jangan ditukar, ya. Maksudnya ditukar itu apa? Suami diberi beban untuk ngurus anak, ya, untuk ngurus pakaian, untuk ngurus dapur, ya, dan sebaliknya perempuan
diberikan keleluasaan untuk keluar rumah, untuk cari maisha, untuk mencari rizki, maka ini adalah sudah tugas keterbalikan. Kembalikanlah kepada tugasnya masing-masing. Ya, maka sangat pentinglah di sini bahwa untuk memiliki pasangan hidup yang soleh dan solehah, yang ngerti tentang Allah, yang awal untuk mereka ada pada kedua pasangan tersebut itu apa? Rasa takut kepada Allah, keimanan mereka yang baik kepada Allah, maka niscaya masing-masing akan menjalankan hak dan tugasnya dengan sebenar-benarnya. Wallahu ta'ala alam. Para ibu sekalian rahimakumullah, sementara mungkin ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kajian di pagi menjelang siang hari ini, ya, terkait dengan iddah seorang wanita yang ditalak, dan ini adalah yang kita kaji pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-228. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini mungkin, kalau ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk ya kerukunan dan kesakinahan di dalam rumah tangga kita, sehingga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang barokah, kita mendapatkan kebahagiaan di dunia ini sampai ketika nanti kita akan bertemu kembali di jannahnya Allah di akhiratnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum lisairil muslimina fi kulli jamil aqtar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.